Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah kami terjemahkan dan kami buat dalam bentuk PPT dengan judul Kesuburan dan Keanekaragaman Hayati Tanah, yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Audiana Pasah, yaitu saya sendiri. Yang kedua Yasinta. Yang ketiga Dodi Pasius Victor. Yang keempat Gina Maharani. Yang kelima Yupeta Triwulan. Dan yang terakhir Beski Julian Audisma. Urgensi ketersediaan lahan yang terbatas, di mana berdampak kepada dinamika kehidupan dan juga tata ruang fungsi lahan. Penyebab terjadinya ketersediaan lahan yang semakin terbatas dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, ketersediaan lahan pertanian yang semakin menurun, kualitas lahan yang semakin ditingkatkan. Apa itu kesuburan tanah? Kesuburan tanah, menurut Ford and Ellis tahun 1997, status suatu tanah yang menunjukkan kapasitas untuk memasok unsur-unsur esensial dalam jumlah yang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman tanpa adanya konsentrasi meracun dari unsur manapun. Yang kedua, Soil Science Society of America, kemampuan tanah untuk memasok hara dalam jumlah yang cukup dan berkeseimbangan untuk pertumbuhan suatu tanaman tertentu. Definisi kesuburan tanah, kemampuan tanah untuk dapat menyediakan unsur hara dalam jumlah yang cukup dan berimbang untuk pertumbuhan dan hasil tanaman. Produktivitas tanah, kapasitas tanah untuk memproduksi hasil atau yield tertentu dengan pengolahan optimum atau kemampuan tanah dalam menghasilkan produksi yang optimal tanpa mengurangi tingkat kesuburan tanah. Sistem pertanian organik. Sistem pertanian organik merupakan salah satu alternatif dari pertanian konvensional. Di beberapa negara Eropa, hingga 8% dari area pertanian dikelola secara organik menurut European Union Regular EEC nomor 2092 atau 91. Keberlanjutan metode produksi. Keberlanjutan metode produksi, terbatasnya jumlah uji coba jangka panjang menunjukkan beberapa manfaat bagi lingkungan di sini. Kami hanya menyajikan hasil dari uji coba perbandingan sistem DOK selama 21 tahun dan konvensional yang didasarkan pada rotasi LEY. Eksperimen lapangan dilakukan pada tahun 1978 di atas tanah yang gemur di Terwil, Swiss. Dua sistem pertanian organik, yaitu bioorganik, dan dua sistem konvensional menggunakan pupuk mineral tambah pupuk kandang CONFYM, menggunakan pupuk mineral secara eksklusif CONMYN, ditiru dalam pencobaan plot lapangan yang direplikasi. Kedua sistem konvensional dimodifikasi menjadi pertanian terpadu pada tahun 1985, rotasi tanaman, varietas, dan pengelolaan tanah identik di semua sistem. Keberlanjutan metode produksi. Ditemukan masukan hara NPK dalam sistem organik menjadi 34 hingga 51% lebih rendah daripada di sistem konvensional. Sedangkan hasil panen rata-rata hanya 20% lebih rendah selama periode 21 tahun. Gambar 1, tabel 1 menunjukkan produksi yang efisien. Dalam sistem organik, energi untuk menghasilkan unit bahan kering tanaman adalah 20 hingga 56% lebih rendah daripada konvensional, dan dengan demikian 36 hingga 53% lebih rendah per unit luas lahan. Terlihat pada gambar, nilai adalah rata-rata 6 tahun untuk gandum musim dingin dan semanggi rumput, dan 3 tahun untuk kentang per periode rotasi tanaman. Batang mewakili perbedaan yang paling tidak signifikan. Pada gambar tersebut adalah hasil panen gandum musim dingin, kentang
dan semanggi rumput dalam sistem pertanian percobaan DOK. Dilihat pada tabel gambar hasil panen gandum musim dingin kentang dan semanggi rumput dalam sistem pertanian percobaan DOK, bahwa masukan nutrisi rata-rata tahun 1978 sampai 1998 untuk biodin, bioorje, dan konfim, dan tahun 1985 sampai 1998 untuk konmin. Nitrogen terlarut adalah jumlah dari NH4NaNDNO3N. Dapat dilihat pada gambar. Analisis dilakukan dalam horizon bajak 0 sampai 20 cm, kecuali untuk fauna tanah. Hasil disajikan relatif terhadap konfim. Dalam 4 grafik radial, nilai mutlak untuk 100% adalah sebagai berikut. Biodinamik A dan konvensional B, permukaan tanah di plot gandum, cacing tanah, I've said those words